Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparti, NIM 2013-02068. Saya dari kelas A20. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai abortus incompletus. Nah, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai kehamilan. Kehamilan ini didefinisikan sebagai suatu fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum. Kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Nah, pada kehamilan normal, dia itu akan berlangsung selama dalam kurun waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Nah, kita masuk pada abortus. Definisi abortus itu adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi atau berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia luar, tanpa mempersoalkan penyebabnya dengan berat badan. Oke, kita masuk pada macam-macam abortus. Secara umum, abortus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada abortus provokatus. Dia ini disengaja atau digugurkan. Abortus provokatus, dia ini sekitar 80% dari semua abortus. Kedua itu ada abortus spontan. Dia ini terjadi dengan sendirinya atau keguguran. Kemudian abortus spontan ini merupakan sekitar kurang lebih 20% dari semua abortus. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai abortus incompletus secara spesifik, di mana abortus incompletus ini adalah suatu pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih adanya sisa yang tertinggal dalam uterus. Nah, abortus incompletus ini memiliki keadaan yang akan menimbulkan suatu perdarahan yang berlangsung secara terus-menerus dan dapat mengancam kondisi kesehatan ibu. Nah, bisa dilihat gambar di samping, ini adalah gambar dari abortus incomplete. Baik, kita masuk pada manifestasi klinis dari abortus incomplete. Pertama, terjadi nyeri yang hebat, kemudian terjadi perdarahan yang banyak. Setelah itu, sudah terjadi abortus, namun dengan mengeluarkan jaringan, tetapi sebagiannya itu masih berada di dalam uterus. Kemudian dilakukannya pemeriksaan dalam, terjadi dua. Pertama, serviks yang masih terbuka. Kedua itu terjadi perdarahan yang mungkin akan bertambah setelah pemeriksaan dalam dilakukan. Kemudian terjadi pembesaran uterus sesuai dengan usia kehamilan. Terakhir itu pada tes kehamilan mungkin masih positif, namun akan tetapi kehamilan tersebut tidak dapat dipertahankan. Kita masuk pada etiologi penyakit dari abortus incomplete. Nah, abortus incomplete dia itu merupakan salah satu abortus yang spontan, di mana banyak faktor penyebab terjadinya abortus spontan. Di antaranya itu ada faktor genetik, faktor hormonal, faktor infeksi, diabetes, penyakit kolagen vaskular, gaya hidup, maupun dari kelainan anatomi dari uterus. Oke, kita masuk pada patofisiologi dari abortus ini. Nah, pada awal abortus, dia itu terjadi pendarahan dalam desi2 basalis, kemudian diikuti oleh nekrosi jaringan yang berada di sekitarnya. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan hasil konsepsi itu terlepas bagian atau seluruhnya, sehingga merupakan benda asing dalam uterus. Nah, keadaan ini menyebabkan uterus itu terus berkontraksi, yakni untuk mengeluarkan isinya. Nah, pada kehamilan yang kurang dari 8 minggu, hasil konsepsi itu biasanya dikeluarkan seluruhnya. Mengapa demikian? Karena Fili choriolis itu belum menembus desi2 secara mendalam. Nah, pada kehamilan antara 8 dan 14 minggu, Fili choriolis itu dapat menembus desi2 lebih dalam. Dan umumnya plasenta itu tidak dilepaskan dengan sempurna, sehingga dapat menyebabkan banyak pendarahan. Nah, pada kehamilan 14 minggu ke atas, itu umumnya yang dikeluarkan setelah ketuban pecah itu adalah sebuah dalam bentuk janin. Nah, disusul setelah beberapa waktu kemudian, itu adalah plasenta. Nah, pendarahan itu tidak banyak jika plasenta segera terlepas dengan lengkap. Nah, peristiwa abortus ini menyerupai persalinan dalam bentuk miniatur. Baik, kita masuk pada diagnosis dari abortus. Nah, abortus itu dapat diduga bila seseorang wanita dalam masa reproduksi mengeluh tentang pendarahan pervaginaan setelah mengalami haid terlambat.
Nah, sering pula terdapat rasa mules. Kemudian kecurigaan tersebut dapat diperkuat dengan ditentukannya suatu kehamilan muda pada pemeriksaan di manual. Dan dengan tes kehamilan secara biologis atau imunologi, bila mana hal itu dikerjakan. Harus diperhatikan banyaknya suatu pendarahan, pembukaan serviks, dan adanya jaringan dalam vakum uterus atau vagina. Kemudian dapat dilakukan diagnosis lainnya yang meliputi pertama, itu ada anamnesa. Anamnesa ini merupakan suatu usia kehamilan ibu, di mana kurang dari 20 minggu. Kemudian adanya kram perut atau mules pada daerah atas simfisis. Kemudian terjadi nyeri pinggang akibat kontraksi uterus. Kemudian adanya pemeriksaan fisik. Seperti biasanya pada keadaan umum, dia itu tampak lemah. Untuk tekanan darahnya itu normal ataupun menurun. Denyut nadinya itu normal, cepat, kecil, ataupun lambat. Untuk suhu badannya, dia itu dicek apakah dia normal ataupun meningkat. Kemudian dilakukan pembesaran uterus. Kemudian ketiga, itu ada pemeriksaan penunjang dengan ultrasonografi atau USG yang dilakukan oleh dokter. Setelah itu dilakukan pemeriksaan ginekologi yang meliputi pemeriksaan pembukaan serviks, inspekulo yang menilai ada atau tidaknya pendarahan dari cavum uteri, kemudian ostium uteri itu terbuka atau tertutup. Setelah itu ada atau tidaknya jaringan di ostium, vagina tasher atau VT itu menilai portio yang masih terbuka atau sudah tertutup, sehingga teraba atau tidak pada jaringan dalam cavum uteri. Nah, tidak nyeri adnexa dan cavum Douglas itu tidak nyeri. Kemudian kita masuk pada penata laksanaan terapi. Nah, secara umum dapat dilakukan penilaian secara tepat atau cepat mengenai keadaan umum ibu, termaksud tanda-tanda vital seperti nadi, tekanan darah, pernapasan, dan suhu. Kedua, dilakukan pemeriksaan tanda-tanda syok seperti akral dingin, pucat, takikardia, tekanan sistolik itu kurang dari 90 mmHg. Kemudian jika terdapat syok, lakukan tata laksana awal syok. Nah, jika tidak terlihat tanda-tanda syok, tetap pikirkan kemungkinan tersebut saat penolongan yang melakukan evaluasi mengenai kondisi ibu, di mana karena kondisinya itu dapat memburuk secara cepat. Ketiga, dapat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi. Nah, berikut kombinasi antibiotik sampai ibu bebas demam, yakni untuk 48 jam. Kemudian diberikannya ampicillin 2 gram melalui intravena atau intramuskular. Kemudian 1 gram diberikan setiap 6 jam. Setelah itu diberikan gentamisin 5 mg per kilogram berat badan dengan pemberian intravena setiap 24 jam. Setelah itu diberikan metronidazol 500 mg melalui intravena setiap 8 jam. Keempat, segera rujuk ibu ke rumah sakit. Kemudian kelima, semua ibu yang mengalami abortus itu perlu mendapat dukungan emosional dan konseling kontrasepsi pasca keguguran. Setelah itu dilakukan tata laksana selanjutnya sesuai dengan jenis abortus menurut WHO tahun 2013 halaman 84. Nah, untuk abortus incomplete, dia itu begitu keadaan hemodinamik atau pasien sudah dinilai dan pengobatan dimulai, maka jaringan yang tertahan itu harus diangkat atau perdarahan itu akan terus berlangsung. Nah, pada oksitoksik, oksitosin 10 IU per 500 ml, larutan dextrosa 5% dalam larutan RL dengan intravena dengan kecepatan kira-kira 125 ml per jam yang akan membuat uterus itu terus berkontraksi dengan membatasi perdarahan sehingga membantu pengeluaran bekuan darah atau jaringan dan mengurangi kemungkinan perforasi uterus selama D dan K. Nah, pada abortus incomplete terdapat komplikasi, diantaranya itu ada perdarahan. Perdarahan itu dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi, dan jika perlu dapat dilakukan pemberian transfus darah. Kemudian kedua, ada perforasi, di mana dengan adanya dugaan atau kepastian
terjadinya suatu perforasi, maka laparotomi harus segera dilakukan, yakni untuk menentukan luasnya perlukaan pada uterus dan apakah ada perlukaan pada alat-alat lain. Kemudian ada shock. Shock ini pada abortus biasa terjadi karena adanya suatu perdarahan dan karena adanya infeksi yang berat. Kemudian terjadinya infeksi pada genitalia eksterna dan vagina. Itu terdapat pada flora normal. Nah, khususnya pada genitalia itu terjadi genitalia eksterna. Setelah itu kematian. Nah, kematian pada abortus itu berkontribusi terhadap kematian ibu sekitar 15%. Oke, baik. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.